Baik, selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi, Pak Faus. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Ibu. Baik Ibu, menurut info Ibu Dewi ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Iya, Bapak. Apakah ada sesuatu? Iya, saya Mm-mm. berencana ketemu Bapak, ingin Mm-mm. menyampaikan sesuatu, yaitu Mm-mm. saya ada masalah dengan Mm-mm. murid saya di kelas, yaitu Mm-mm. murid saya ini ada beberapa anak yang nilainya di bawah KKM, Pak. Oh, oke, oke. Berarti rencana pertemuan ini untuk membahas masalah dari Betul, beberapa siswa Ibu ya yang memperoleh nilai di bawah KKM. Oke. betul. Kira-kira Ibu tujuan dari nanti setelah kita bicarakan itu apa Bu tujuan pertemuan hari ini? Ya, tujuan saya sih setelah saya bertemu dengan Bapak dengan maksud supaya anak saya ini yang bermasalah, 2 orang bermasalah ini bisa ada perubahan, dari yang sekarang mungkin belum bisa, mungkin nanti perubahannya bisa berhasil, insya Allah gitu Pak. Oke, berarti bisa berubah ya Bu ya, awalnya di bawah KKM, nanti mungkin bisa tuntas. Nah, kira-kira Ibu ada berapa siswa sih yang sebenarnya ada di bawah KKM itu? Kalau boleh tahu. Baik, saya di kelas ada 27 siswa, yang bermasalah ini ada 2 siswa Pak, kebetulan. 2 siswa. Oke, 2 dari 27 ya. Baik, kira-kira ukuran keberhasilan nanti bagaimana Bu? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan yang saya targetin ini siswa saya ini bisa dapat mengenal angka, lalu dia bisa menyebutkan angka atau bilangan, dan yang terakhir yaitu siswa ini dapat menulis secara yang saya ajarkan ke anak tersebut. Oke, baik. Dengan kata lain berarti si anak ini belum tuntas di bagian menulis dan apa tadi membaca Ibu atau apa tadi ya? Mengenalnya pun juga masih iya Bapak. Baik. Kira-kira Ibu dari 1 sampai 10 anak ini sudah di level berapa Bu? Menurut Ibu? Baik, kalau menurut saya mungkin di level 5 ya Pak ya. 5. Di level 5, iya. Kira-kira dengan adanya kita saat ini coaching, nanti Ibu ingin naikkan level mereka ke berapa? Dari 1 ke 10. Kalau 10 itu berarti sempurna. Kira-kira dalam waktu dekat ini Ibu ingin raih ke nilai berapa angka? Baik, maunya saya sih, target saya dari skala 5, mungkin saya semoga bisa ya. Saya mau naikin sih rencananya skala 7 Pak. Maunya sih skala 7 minimal ya Pak 7 ya. dulu ya berarti ya. Betul. Enggak yang terlalu tinggi-tinggi tapi minimal. Betul, minimal ada sedikit 2 poin gitu ya. Betul. Oke, baik. Kira-kira Bu, untuk naik 2 poin dari 5 ke 7 itu, kesempatan apa yang Ibu punya saat ini untuk mereka berdua? Baik, kalau saya sendiri sih, saya mempunyai target, saya sudah mempunyai rencana juga di 2 murid saya ini. Saya berencana akan meluangkan waktu di luar dari jam pelajaran saya, mungkin kurang lebih 15 menit kurang lebih seminggu 2 kali lah Pak, untuk lebih fokus dan lebih dekat lagi ya, karena ini anak kayaknya perlu bimbingan lebih dekat lagi dengan gurunya. Oh gitu, berarti Ibu akan memberikan atau meluangkan waktu Ibu ya kurang lebih ya 2 kali ya dalam seminggu untuk mereka Ibu ya, dalam memberikan tambahan gitu ya mungkin ya. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk untuk mendukung tadi ketemu selama 2 kali seminggu? Apa itu kekuatannya? Ya, kalau saya sih ya, mungkin kekuatan saya akan mencoba ini anak dari mungkin saya persiapan
media media yang real, karena ini anak kalau tidak ada medianya, jadi dia beda sama yang lain. Jadi saya nanti saya mengajarkannya dengan benda mungkin saya siapkan 10, baru nanti saya satu-satu saya praktekkan ke anak tersebut. Itu sih Pak, harus real bendanya. Oke, berarti kekuatan Ibu lebih ke pembelajaran inovatif ya dengan kata lain ya Bu ya? Kira-kira Pak. Ya. Oke, kira-kira Bu, kalau ingin menyelenggarakan pertemuan 2 kali seminggu tadi, ada nggak hambatan yang mungkin nanti ke depan ada nggak kemungkinannya? Kalau saya lihat hambatannya sih ada Pak. Ada. Saya lihat untuk anak yang pertama ini hambatannya karena orang tua ini di awal sudah menyampaikan ke saya bahwa anaknya ini pernah dulu waktu kecil, masa kecilnya dia sempat jatuh Pak. Jadi ya mohon maaf ya. Jadi ya itu agak sedikit terhambat. Itu sih Pak. Ya. Solusinya apa? Kira-kira Bu Dewi nanti kalau selama mungkin 2 kali ketemu dia mungkin rada susah mungkin ya, itu gimana? Betul. Ya, di sini saya akan mencoba solusi saya untuk mengatasi anak tersebut, yaitu diantaranya yang tadi pembelajaran inovatif. Saya iniin benda. Lalu untuk selanjutnya di luar dari jam pelajaran sekolah, saya mencoba memberikan tugas berupa worksheet, lembar kerja yang sudah ada gambar, nanti ada angkanya, jadi itu anak bisa menuliskan, dihitung dulu gambar tersebut. Itu sih Pak. Oke, bagus sekali ya Bu ya, berarti sudah berinovasi dan memberikan worksheet atau untuk drilling mereka ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Bu, jangka waktu yang akan Ibu lakukan itu berapa lama mungkin? Jangka waktu yang akan saya berikan untuk anak tersebut, saya sih targetnya saya lihat 1 bulan dulu ya Pak ya. 1 bulan dalam kata arti ke depan 2 minggu. Biasanya saya 2 minggu saya lihat perubahannya, lalu 2 minggu ke depannya lagi dia udah sampai di tahap mana yang sudah saya berikan gitu. Ini. Ya. Berarti perubahannya Bu ya ke arah keberhasilannya seperti apa Bu sampai angka 7 itu? Ya, tidak akan stop kalau seperti apa? Ya, mungkin di sini harapan saya keberhasilan anak tersebut jika itu anak sudah benar-benar sudah bisa menuliskan angka 1 sampai 10, lalu bisa menyebutkan bila mana ditunjuk tidak berurutan. Ditunjuk angka itu tidak berurutan, jadi dia bisa, berarti dia sudah mengerti, sudah paham. Lalu yang ketiga, yang pastinya dia bisa menuliskan angka tersebut yang saya dikte, yang saya berikan. Baik, bagus sekali Bu dan Ibu. Ternyata untuk meningkatkan 5 dari 7 tadi ya, ada beberapa niat yang akan Ibu jalankan. Kira-kira Ibu satu lagi, mungkin siapa pihak yang bisa membantu Ibu nanti dalam kelancaran proses ini, dalam mendampingi mereka 2 kali seminggu dalam 1 bulan ini? Kira-kira Ibu akan koordinasi dengan siapa? Baik, yang pasti yang pertama saya minta kalau di rumah saya minta tolong kerjasamanya bantuan dengan orang tuanya Pak, yang pasti ya, dengan tugas-tugas yang saya berikan itu untuk di rumah. Tapi kalau untuk di sekolah saya biasanya kolaborasi atau saya tanya dengan teman sejawat. Saya kadang suka minta bantuan sama teman untuk gimana caranya sih solusi ini, jadi sharing ke teman-teman untuk menghadapi anak seperti ini. Itu sih Pak, kira-kira. Berarti lebih ke itu ya Bu ya, kolaborasi antara orang tua ya, kemudian dan rekan sejawat juga ya. Jadi saling melengkapi. Nah Bu Dewi, kita sudah ada di penghujung Bu Dewi. Ternyata dari diskusi kita kali ini, dari tadi masalahnya itu ada di 2 siswa tadi, kemudian didapatkan solusi bahwa Bu Dewi akan memberikan jam tambahan atau waktu khusus untuk mereka, lalu memberikan worksheet atau mungkin drilling ya. Jadi itu nanti yang mungkin akan Bu Dewi lakukan. Semoga Ibu bisa komitmen dalam melakukannya, dan itulah jawaban coaching kita sementara ini.
Nanti mungkin kalau ada hambatan lagi, kita bisa bertemu lagi ya Bu ya di coaching berikutnya. Nah, Siap. kira-kira Bu Dewi, perasaan Bu Dewi bagaimana dengan coaching kali ini? Perasaan saya dengan coaching kali ini, alhamdulillah ya, setelah saya menceritakan apa semua, masalah-masalah saya Mhm, kepada coaching, alhamdulillah agak sedikit tenang mhm. ya, dan, alhamdulillah sudah bisa ada solusinya, teratasi, dan, mungkin saya akan, mencoba apa yang sudah tadi, coaching, jelaskan tadi, saya akan Mhm. perkuat kembali. Ya. Baik Bu Dewi, semoga bisa dijalankan. Selamat menjalankan tugas nantinya. Ya, Semoga bisa berhasil dan anak tersebut bisa di atas KKM ya Bu Dewi amin ya. amin, Baik Bu terima Dewi, kasih. apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Sepertinya tidak Bapak, Nggak ada ya. cukup. Baik. Ya, Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Jika ada kekurangan mungkin atau salah kata, saya minta maaf. Selamat siang. sama-sama Bapak, selamat siang, terima Ya, kasih. siang. Selamat siang Pak Paus. Selamat siang Ibu. Ya, Oke, gimana kabarnya Pak Paus? baik sekali Bu Dewi. Oke, baik. Ceria sekali ya Pak Paus ya hari ini ya. Ya, harus ceria ya. Oke, selalu ceria ya di depan murid-muridnya ya Pak Ya, ya. Baik, Pak Faus, ya. rencana pertemuan Bapak ke saya ini rencananya apa nih Pak ceritanya? Jadi gini Bu Dewi, sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu Ibu di tengah-tengah Mhm, kesibukan Ibu. Saya di sini mungkin karena saya bingung ya Bu ya, saya harus bagaimana dalam menghadapi siswa gitu ya. Jadi ada satu siswa yang mungkin menurut saya itu masalah bagi saya karena saya sudah bingung buntu ya solusi apa yang harus saya peroleh gitu ya. Saat ini di tengah kesibukan saya bekerja, mengajar dan mengurus banyak sekali anak-anak di dalam kelas yang mana jumlahnya sangat banyak. Gitu Ibu. oh Kira-kira baik ya. apakah Bu Dewi bersedia? Oh iya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa untuk beberapa menit ke depan ya kita bisa Mhm. bahas menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Baik, tujuan pertemuan ini apa sih Pak? Tujuan Jadi gini pertemuan Bu Bapak? Dewi, tujuan saya pada hari ini saya ingin mendapatkan sebuah solusi, di mana solusi tersebut adalah suatu masalah. Ada satu anak di kelas saya itu dia tidak bisa fokus di dalam kelas Ibu. Jadi ketika belajar di dalam kelas itu anaknya itu selalu keluar kelas Bu. Jadi keluar kelas kemudian dia lari ke kantin atau mungkin kalau ada jam olahraga itu malah dia ikut jam olahraga di kelas sebelah gitu Bu. Dan itu bukan hanya di kelas saya, tapi di semua mapel hampir seperti itu kecuali mapel olahraga tadi. Nah kita sih pernah ya memanggil anak tersebut, dia udah minta maaf, lalu kita udah panggil orang tuanya, saya udah laporkan ke wali kelasnya juga. Katanya sih berjanji ya Bu, tapi ternyata ketika jam pelajaran begitu lagi gitu. Ketika ditanya dia bosan katanya di kelas, makanya dia lari keluar dengan dalih dia izin ke belakang dulu Pak, izin ke toilet, tapi nggak balik-balik. Ya dia malah ke lantai 3, lantai 2 gitu Bu. Oke, baik. Wah, satu anak ini luar biasa ya Pak Faus ya. Iya Berarti benar semua Pak. mapel di sini saya lihat yang tadi Pak Faus katakan satu anak Heeh. yang di kelas tersebut semua mapel. Jadi anak Mhm. itu keluar keluar kelas ke lapangan Mhm. ya, entah Mhm. entah kemana kemana Mhm. gitu Pak ya. Nah, tapi di sini tadi saya dengar Pak Faus mengatakan hanya mapel olahraga saja. Ya Bapak, Nah, betul? jadi Nah, mayoritas semua mapel mhm dia keluar, cuma kalau mhm. olahraga sih karena emang olahraga di luar ya, dia seneng makanya dia tuh hampir semua mapel dia keluar kelas gitu. Oke, ya artinya di sini dia hanya semua mapel yang dia tidak ingin ikuti ya di sini ya, Iya, dan benar dia sekali. dia dia mau mengikuti di jam mapel olahraga. Nah, di sini saya tanyakan dulu kepada Pak Paus, bagaimana sih ukuran keberhasilan untuk menghadapi anak ini Pak? Ukuran Ya keberhasilan Pak minimal Paus? minimal, dia bisa di kelas dulu Bu, mengikuti pembelajaran gitu ya. Minimal Mhm dia bisa duduk anteng, mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti aktivitasnya mhm gitu Bu, tanpa dia harus izin ke toilet untuk balik main di mhm. jam-jam lain gitu. Oke, oh jadi minimal ukuran Bapak Pak Paus ini
maunya sih anak tetap stay di kelas ya Pak ya, dengan tenang tanpa harus keluar lapangan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Kemanapun, ke kantin lah, apalah ya. Baik, di sini saya mau tanyakan lagi Pak Faus. Pak Faus pernah nggak kepada anak tersebut, kesempatan kepada anak tersebut untuk berbicara dari hati ke hati kepada anak tersebut? Kenapa sih ditanyakan ada apa? Kenapa kamu hanya olahraga saja? Ada masalah apa? Coba Pak. Iya sih, waktu itu pernah Bu saya tanya karena memang dia kurang suka matematika, terus kurang suka belajar juga, kurang suka juga aktivitas yang hanya duduk gitu Bu. Oh baik, oh ya, iya benar juga sih tadi saya juga mendengar dia sukanya mapel olahraga ya. Nah di sini guru matematikanya di sini kan Pak Faus ya, kalau nggak salah ya. Nah Pak Faus bagaimana menyikapi untuk anak tersebut? Kenapa dia sampai tidak tertarik dengan pelajaran matematika? Apa strategi Pak Faus dalam menghadapi murid seperti ini, itu Pak? Dia nggak suka karena hitung-hitungan tadi ya Bu ya, dia kurang suka mapel eksak. Terus sih biasanya sih saya kadang emang membuat pembelajaran itu yang inovatif gitu Bu. Kadang saya kasih media pembelajaran, kemudian nonton video, terus pernah saya terapkan juga pembelajaran diferensiasi gitu Bu. Oke, berarti Pak Faus ini sebenarnya sudah berusaha ya di dalam kelas, sudah membuat strategi pembelajaran yang inovatif dan yang menarik untuk murid-murid Bapak di kelas ya. Baik, kalau saya lihat, kalau saya boleh tahu, mohon maaf, dari skala 1 sampai dengan 10 ini posisi Pak Faus di mana untuk pencapaian tujuan tersebut? Kalau saat ini sih jujur saya masih 4 ya Bu ya, karena memang saya terlalu fokusnya ke teman-teman semua di kelasnya gitu, jadi kayak saya kurang perhatian dengan anak tadi gitu, masih 4 sih Bu. Baik, oke, masih posisi 4 ya Pak Faus ya. Oke, ya di sini kira-kira dari posisi 4 ini target Pak Faus untuk menghadapi siswa Bapak ini kira-kira mau di level berapa Pak? Ya semoga dengan adanya coaching ini nanti bisa sampai 7 sih Bu, naik 3 poin dulu minimal gitulah, semoga bisa. Semoga ya Pak ya, harus dicoba dari segala hal ya. Oke, dari skala 4 Pak Faus berencana ingin menaikkan skala 7. Sekarang apa ya kekuatan Pak Faus untuk menghadapi masalah anak tersebut? Kalau kekuatan saya sih, saya bisa ya mungkin dekat dengan dia, kemudian memanggil nanti dia, kemudian kalau belajar mungkin nanti duduknya di samping saya, di depan gitu ya, atau mungkin saya membuat pembelajaran yang lebih aktif, bergerak, dia jadi anak itu tidak bosan hanya duduk dia mengerjakan soal. Itu sih paling sementara ini. Ya, jadi istilahnya Pak Faus mencoba untuk mendekatkan ke anak tersebut ya, membimbing langsung ya Pak Faus. Jadi fokuslah sama anak tersebut ya Pak Faus ya, mencoba. Oke, Ya, baik. Sekarang hambatan Pak Faus untuk meraih tujuan tersebut ini, kira-kira ada hambatannya nggak tuh Pak Faus dari menghadapi anak tersebut? Hambatannya pasti ada ya, pasti nanti mungkin dia masih mencoba untuk ngumpet-ngumpet, untuk keluar gitu ya, tapi nggak masalah, nanti paling saya bisa minta bantuan temennya untuk jagain, kemudian bantu kasih motivasi ke dia gitu. Oh baik, minta bantuan oleh temannya ya, untuk istilahnya memantau ya, bantu dipantau ya Pak Faus ya. Baik, lalu Pak Faus, kira-kira menurut Pak Faus solusi Pak Faus untuk menghadapi siswa Bapak seperti ini, solusinya bagaimana? Seperti tadi Bu, mungkin ya saya memberikan pendekatan lebih ke dia, memanggil dia ke depan, kemudian nanti saya menyiapkan materi ajar yang lebih variatif dengan
menyiapkan RPP-nya. Di dalamnya itu pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan bakat minat anak tersebut, tidak hanya duduk, mungkin bisa aktivitas di luar Bu, jadi anak itu nggak malah alasan lari keluar terus gitu Bu. Harus saya Oh, lebih aktif untuk membuat dia lebih aktif. betul, betul, betul. Iya. Oke, di sini saya mau tahu kira-kira rencana Pak Faus untuk mencapai tujuan yang sudah tadi Bapak sebutkan itu rencananya dimulai kapan? Paling di semester 2 ya Bu ya, karena di minggu Hmm? ini sudah ada asesmen, jadi sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar. Jadi mungkin di semester 2 hari pertama nanti, minggu pertama saya coba akan terapkan gitu Bu. Oke, oh berarti Pak Paus akan memulai ini anaknya di semester 2. Kira-kira untuk apa rencana Bapak ini mohon maaf jangka waktu untuk perubahan dari siswa Bapak ini jangka waktunya kira-kira berapa lama tuh Pak? Ya semoga sebulan saja cukup ya Bu ya untuk melakukan pendekatan dan membuat dia, Ya, semoga dia berubah lah ke angka yang 7 tadi ya. Semoga ya. bisa, baru nanti kalau sudah tindak lanjutnya dari 7 ke 10 mungkin ya gitu. Amin, amin, amin. Insya Allah ya Pak ya Faus ya. Oke, Iya. baik. Pak Faus, di sini saya mau bertanya lagi. Kira-kira bagaimana antisipasi Pak Faus untuk tadi kan ada hambatannya ya Pak Faus ya. Tadi Pak Faus sebutkan. Kira-kira untuk mengantisipasinya bagaimana menurut Pak Faus? Paling nanti saya minta bantuan ke teman-temannya untuk saling memotivasi si anak tersebut, kemudian komunikasi dengan wali kelasnya. Nanti kalau wali kelas ada hambatan lagi, mungkin wali kelas bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, gitu Bu, dan juga kita kolaborasi dengan guru-guru mapel yang ada di kelas tersebut. Baik, sangat baik sekali ya Pak ya. Kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya yang pasti ya Pak ya. Lalu kita sama guru kelasnya. Baik, sudah sangat baik sekali ya Pak Faus. Nah, di sini Pak Faus untuk masalah ini kira-kira siapa yang ingin membantu dalam menjaga yang membantu untuk rencana Pak Paus ini kira-kira siapa yang terlibat Pak? Paling wali kelas terutama ya, guru-guru mapel yang dirasa tadi ya, yang ketika siapa mapel yang dia keluar anaknya, itu tadi mungkin yang akan saya ajak kerjasama untuk ngawasin perkembangan anak tadi, gitu Bu. Baik, berarti Pak Faus akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan yang pertama pasti guru wali kelasnya ya, guru kelasnya, dan yang kedua oleh teman-teman sejawat ya Pak ya, teman-teman sejawat Bapak, istilahnya maaf guru mapel di sini ya, khususnya ya guru mapel tersebut. Baik, oke, sepertinya mudah-mudahan Pak Faus rencana apa yang Bapak tadi rencanakan untuk mengubah siswa Bapak tersebut, mudah-mudahan bisa mencapai target, bisa mencapai tujuan yang seperti yang Bapak inginkan ya. Kita coba dulu yang nanti yang Bapak rencanakan untuk semester 2 di sini, mudah-mudahan bisa berubah apa yang Pak Faus inginkan. Amin. Dari skala 4 sampai bisa mencapai target skala 7 ya Pak Faus ya. Terima kasih, baik, untuk yang terakhir Pak Faus, pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita menyelesaikan ini, bagaimana perasaan Pak Faus saat sesi coaching ini? Perasaan saya lega ya Bu ya, ternyata melalui coaching saya bisa tahu ternyata oh ini toh jawabannya gitu ya, karena selama ini nggak sadar karena mungkin di kesibukan ya sampai nggak terpikirkan kalau harus seperti itu. Jadi terima kasih Bu Dewi, bantuannya melalui sesi coaching ini saya bisa menjadi tahu dan lega atas permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih sama-sama Pak Paus. Saya berharap semoga anak Bapak yang bermasalah ini bisa merubah di semester berikutnya dan sesuai target Pak Faus dan teman-teman sejawat Bapak. Ya, baik Pak Faus. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi Pak Faus? Sudah cukup Ibu.
Sudah cukup ya Pak ya. Baik, oke silakan kita lanjutkan kegiatan berikutnya Pak Paus. Saya akhiri. Iya. Terima kasih Pak Paus. Ya, terima kasih Bu Dewi. Selamat siang. Selamat siang.